Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang dua orang petugas kehutanan yang tak sengaja terjebak di dalam hutan saat sedang melakukan patroli. Salah satu dari mereka kemudian bertemu dengan dua orang pedalaman yang sudah lama tinggal di hutan tersebut. Namun tanpa disadari, ternyata hutan itu juga menyimpan sebuah rahasia. Salah satunya yaitu keberadaan zombie jamur yang sangat mengerikan. Lalu apakah mereka bisa selamat dari serangan para zombie jamur itu? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di salah satu hutan lebat yang ada di Afrika Selatan ketika dua orang petugas kehutanan bernama Gabby dan Winston sedang melakukan patroli dengan menyusuri sungai yang ada di sana menggunakan sebuah perahu kecil. Gabby kemudian mencoba menyalakan drone miliknya agar ia bisa melihat kondisi hutan secara langsung. Namun saat ia sedang menyusuri hutan tersebut, tanpa disadari, tiba-tiba ada seorang pria aneh yang langsung memukul drone miliknya, hingga drone itu pun terjatuh dan tak bisa digunakan lagi. Menyadari bahwa orang yang memukul drone itu hanyalah orang pedalaman biasa yang tak tahu apa-apa tentang drone, dan karena drone itu harganya cukup mahal, Gabby pun berencana mengambil drone itu kembali, sementara Winston tetap berada di sana karena ia harus menjaga barang-barang milik mereka. Di sisi lain, terlihat ada dua orang pria kurus berlumuran lumpur sedang memasang jebakan yang mereka gunakan untuk menangkap hewan liar. Lalu saat mereka masuk ke sebuah wilayah yang dipenuhi oleh spora yang berterbangan, mereka berdua langsung memasang penutup hidung agar spora-spora itu tak masuk ke dalam tubuh mereka. Tampaknya kedua orang pedalaman itu sudah tahu bahwa spora jamur yang berterbangan di sekitar sana cukup berbahaya bagi tubuh mereka. Dan setelah selesai mengumpulkan makanan, kedua orang pedalaman itu pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah mereka. Sementara itu, ketika Gabby sedang mencari drone miliknya, ia merasa bahwa ia sedang diawasi oleh seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Lalu karena Gabby ketakutan, ia malah tak sengaja terkena jebakan yang sudah dipasang oleh orang-orang pedalaman yang membuat kakinya terluka cukup parah. Gabby kemudian mencoba menghubungi Winston berharap ia bisa membantunya, tetapi sayangnya Winston malah pergi ke tempat lain tanpa membawa radio miliknya, dan karena Winston tak segera menjawab panggilan Gabby, Gabby akhirnya terpaksa harus melepaskan jebakan itu sendirian, tak peduli meski rasa sakitnya sangatlah membagongkan. Saat hari mulai gelap, Gabby yang sedang terluka pun tak sengaja menemukan sebuah pondok kecil, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di pondok itu terlebih dahulu sambil menunggu bantuan tiba. Sementara Winston mencoba masuk ke dalam hutan sendirian untuk mencari keberadaan Gabby yang tak kunjung kembali. Namun saat sedang melakukan pencarian, entah mengapa ia merasa bahwa dirinya sedang diawasi oleh sesuatu, dan setelah ia sadar bahwa ia sedang dikejar oleh makhluk berwajah yang sangat mengerikan, Winston pun mencoba bersembunyi di balik pohon hingga sebuah akar tanaman tiba-tiba masuk ke dalam telinganya. Bahkan hanya dalam sekejap saja, tubuhnya kini sudah dipenuhi dengan jamur-jamur aneh. Di sisi lain, Gabby yang sedang tertidur tiba-tiba melihat ada jamur aneh yang mulai tumbuh di tangannya. Tetapi tampaknya semua itu hanyalah mimpinya saja. Lalu ketika dua orang pedalaman itu datang, siapa sangka mereka berdua ternyata bukanlah orang jahat. Bahkan mereka mau membantu mengobati luka Gabby serta memberikannya makanan. Si pria tua bernama Baron itu kemudian menceritakan tentang putranya yang bernama Stefan yang merupakan seorang pendiam. Karena sejak kecil ia tak pernah pergi meninggalkan hutan dan ia juga tak memiliki teman sama sekali. Sehingga Gabby pun sempat menceritakan pada Stefan tentang kehidupannya yang ada di kota. Keesokan harinya, Baron mencoba mengobati luka Gabby menggunakan obat-obatan tradisional agar lukanya segera pulih. Sementara Stefan sendiri sepertinya mulai tertarik dengan Gabby karena ini merupakan pertama kalinya ia bertemu dengan seorang wanita. Saat Gabby terbangun dari tidur, ia kembali dikejutkan dengan mimpi aneh tentang jamur-jamur misterius yang terus tumbuh dari dalam tubuhnya. Yang mana hal itu membuat Gabby menjadi penasaran mengapa ia selalu memimpikan tentang jamur-jamur aneh itu. Di sana, Gabby mencoba menghubungi Winston lagi berharap ia bisa membawakan bantuan pada dirinya. Namun tanpa disadari, ia malah mendengar suara yang sangat aneh dari radio tersebut.
sehingga Gabby kini menjadi semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Selagi Baron dan Stefan sedang sibuk berburu, Gabby berusaha membuat kepulan asap agar Winston bisa mengetahui tentang keberadaan dirinya. Dan di sana Gabby tak sengaja menemukan ada foto seorang wanita yang disimpan di bawah lantai, tetapi ia pun segera mengembalikannya ketika Baron datang. Baron kemudian memarahi Gabby karena apa yang ia lakukan itu bisa membuat tempat tinggal mereka terbakar. Dan saat Gabby mengatakan bahwa ia ingin segera pulang, Baron akhirnya mengatakan bahwa besok ia akan mengantarkan Gabby kembali ke kota setelah ia selesai mengumpulkan hewan buruan. Malamnya, Gabby sempat bertanya siapa sebenarnya foto wanita yang disimpan di bawah lantai dan mengapa mereka berdua tinggal di dalam hutan, sehingga Baron pun menceritakan bahwa ia sebenarnya bukanlah orang pedalaman, melainkan ia merupakan seorang ilmuwan ahli patologi tanaman. Sementara wanita yang ada di foto itu adalah Lily, ibu Stefan yang sudah meninggal sejak 13 tahun yang lalu akibat terkena kanker tulang. Awalnya, Baron dan Lily sempat tinggal di kota dan menikah, namun semenjak sang dokter yang menangani Lily mengatakan bahwa penyakit Lily sudah tidak bisa disembuhkan lagi, Lily pun mengajak Baron dan Stefan untuk tinggal di hutan tersebut, tempat di mana Baron dan Lily bertemu ketika mereka sedang melakukan penelitian bersama. Selama mereka tinggal di hutan, Baron mengatakan bahwa ia sempat bertemu dengan sosok dewa yang membuat dirinya mendapatkan banyak sekali wawasan. Salah satunya yaitu tentang obat herbal yang sebelumnya ia berikan pada Gabby yang bisa menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Namun sepertinya Baron masih menyembunyikan tentang jamur aneh yang sudah membuat Winston meninggal dunia. Malamnya saat Gabby sedang tidur, tiba-tiba Baron menyuruh Gabby untuk diam sementara Stefan langsung menyiapkan senjata miliknya karena di luar sana ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam rumah mereka dan tanpa disadari ternyata makhluk itu adalah zombie yang sudah terinfeksi oleh jamur. Mereka bertiga kemudian mencoba menyerang zombie jamur itu secara bersama-sama hingga mereka berhasil membuat zombie itu kabur dari sana. Tetapi karena Gabby sempat terkena darah zombie, Baron pun menyuruhnya untuk segera membersihkan diri sebelum wabah jamur itu masuk dan mulai menggerogoti tubuhnya dari dalam. Pada akhirnya, Baron menceritakan bahwa wabah jamur itu berasal dari spora jamur prasejarah yang mungkin sudah terkubur di dalam hutan itu jauh sebelum umat manusia berkuasa di bumi. Dan jika ada seseorang yang tak sengaja menghirup spora jamur itu, maka jamur itu akan mulai tumbuh dengan mengambil nutrisi yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu mereka akan mengendalikan manusia itu untuk mencari inang lain. Keesokan harinya, ketika Baron sedang pergi, Gabby mencoba menunjukkan beberapa foto yang ada di HP miliknya pada Stefan, yang mana hal itu membuat Stefan mulai tertarik dengan dunia luar. Namun entah mengapa, tiba-tiba Baron langsung membanting HP itu sambil memarahi Stefan, dan ia juga menyuruh Stefan untuk segera keluar dari rumah. Tampaknya Baron tak ingin Stefan mengetahui tentang teknologi dari dunia luar seperti HP, agar ia tidak kecanduan bermain game seperti Mobile Legends dan FF yang bisa membuatnya berubah menjadi bocil toksik. Lalu untuk membersihkan Stefan dari kecanduan teknologi, Baron pun mulai berdoa pada sebuah lubang yang ada di salah satu pohon yang kemungkinan besar merupakan keberadaan dari jamur prasejarah yang sebelumnya dianggap oleh Baron sebagai dewa. Setelah selesai berdoa, Baron pun mengambil jamur kecil dari dalam lubang tersebut, kemudian ia menyuruh Stefan untuk memakannya, berharap Stefan bisa melupakan ingatan tentang HP itu. Dan saat mereka kembali, Baron menyuruh Gabby untuk segera bersiap-siap karena ia akan mengantarkan Gabby kembali ke kota. Sebelum pergi, Stefan sempat memeluk Gabby karena sepertinya Stefan menyukai Gabby dan ia tak ingin Gabby pergi meninggalkan dirinya. Namun sayangnya Gabby tak punya pilihan lain sehingga ia mengatakan pada Stefan bahwa suatu hari nanti ia pasti akan kembali untuk menemui Stefan lagi. Di tengah perjalanan, Gabby yang penasaran bertanya pada Baron mengapa ia dan Stefan tak terinfeksi oleh wabah jamur zombie, padahal mereka sudah lama tinggal di dalam hutan itu. Dan di sana Baron pun mengatakan bahwa mereka berdua sebenarnya sudah terinfeksi, tetapi Baron tak menceritakan alasan mengapa ia dan Stefan tak berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian, Gabby tiba-tiba menemukan senter milik Winston yang terjatuh di sekitar sana, dan setelah mereka berdua berusaha mencarinya, mereka akhirnya berhasil menemukan Winston dengan kondisi tubuhnya yang sudah dipenuhi oleh banyak sekali jamur aneh.
Bahkan Winston masih bisa bergerak, yang mana hal itu menandakan bahwa ia kini sudah berubah menjadi zombie jamur. Menyadari hal itu, Gabby berencana membawa Winston ke kota berharap ia bisa menyembuhkannya dari wabah jamur zombie tersebut. Namun di sana Baron melarang Gabby untuk membawanya karena hal itu bisa membuat wabah jamur zombie menyebar ke seluruh kota. Dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan yaitu dengan mengakhiri nyawa Winston sebelum ia berubah menjadi zombie jamur sepenuhnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mereka mendengar suara para zombie yang mulai mendekat ke arah mereka, sehingga pada akhirnya mereka berdua tak jadi ke kota dan memutuskan untuk kembali ke rumah terlebih dahulu, sebelum para zombie jamur itu datang dan mengepung mereka semua. Malamnya, Gabby menyadari bahwa tubuhnya mulai ditumbuhi oleh jamur aneh, yang mana hal itu menandakan bahwa ia kini sudah terinfeksi oleh wabah jamur zombie. Dan ketika Gabby meminta Baron untuk mengobati dirinya, entah mengapa Baron hanya diam saja, lalu ia pun pergi dari rumah itu. Selagi Baron keluar, Gabby mencoba bertanya pada Stefan apakah ia tahu tentang obat yang bisa menyembuhkan dari wabah jamur zombie. Namun sayangnya Stefan mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang obat tersebut karena sang ayah tak pernah menceritakan pada dirinya. Meski begitu, Stefan mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun demi bisa menyembuhkan Gabby karena ia merasa bahwa dirinya sangat menyukai Gabby sehingga ia tak ingin kehilangan Gabby begitu saja. Dan di sana Gabby pun menjelaskan bahwa perasaan yang dirasakan oleh Stefan sekarang kemungkinan besar adalah perasaan cinta. Gabby kemudian mencoba menceritakan tentang indahnya dunia luar berharap ia bisa membawa Stefan kabur dari hutan karena ia sendiri juga mulai menyukai Stefan. Tetapi sayangnya Stefan justru mengatakan bahwa ia tak mungkin bisa keluar dari hutan karena sang ayah sangat membenci dunia luar. Bahkan ia selalu memperingatkan pada Stefan bahwa di luar sana banyak manusia jahat yang akan menyakiti mereka. Lalu saat Gabby sedang tidur, ia kembali memimpikan hal-hal aneh seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam hutan yang mencoba memanggil dirinya. Dan sejak saat itu, Gabby merasa bahwa jamur yang muncul di tubuhnya semakin banyak, hingga membuat Gabby takut jika nanti ia akan berubah menjadi zombie jamur seperti yang terjadi pada Winston sebelumnya. Di sisi lain, setelah Baron menyuruh Stefan untuk memakan jamur, Stefan sengaja tak memakan jamur itu dan memberikannya pada Gabby secara diam-diam karena ia merasa bahwa jamur itu merupakan obat yang bisa membuat mereka tak terinfeksi oleh wabah jamur zombie. Tak lama kemudian, ketika Baron hendak mengajak Gabby ke kota, entah mengapa tiba-tiba Gabby mengatakan bahwa ia menyukai Stefan, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di hutan itu lebih lama lagi. Dan karena Baron tak ingin mengecewakan putranya sendiri, ia pun akhirnya membiarkan Gabby untuk tetap tinggal di sana bersama mereka. Sejak saat itu, Baron pun tak pernah peduli lagi dengan apa yang dilakukan Gabby, sementara Gabby sendiri sering bepergian bersama Stefan untuk belajar menggunakan panah. Namun saat Stefan mengajak Gabby mampir ke makam ibunya, betapa terkejut dirinya setelah ia tahu bahwa ibu Stefan ternyata tidaklah meninggal, melainkan ia berubah menjadi zombie di mana tubuhnya kini sudah mulai menyatu dengan pepohonan yang ada di sekitar sana. Gabby yang curiga dengan Baron pun mencoba mengajak Stefan pergi ke suatu tempat untuk mengambil memory card dari kamera yang sudah dipasang oleh Winston sebelumnya. Dan ketika ia mengecek memori tersebut, ternyata kamera itu sempat memfoto Baron yang sedang berjalan-jalan di sekitar lokasi tempat di mana mereka menemukan tubuh Winston. Tampaknya kematian Winston bukanlah disebabkan oleh serangan dari para zombie, melainkan ia diserang oleh Baron saat ia sedang tertidur atau mungkin sedang beristirahat. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, para zombie itu tak bisa melihat sama sekali dan hanya bisa bergerak jika ia mendengarkan suara saja. Gabby pun menjadi semakin penasaran setelah Baron mulai bercerita tentang kiamat yang sebentar lagi akan tiba, serta dewanya yang akan menyelamatkan dirinya dan juga Stefan dari kiamat tersebut. Dan karena Gabby ingin tahu sosok dewa yang dimaksud oleh Baron, ia akhirnya meminta Baron untuk menunjukkan padanya apa yang harus ia lakukan agar ia bisa bertemu dengan sang dewa. Mendengar hal itu, Baron pun mengajak Gabby untuk melakukan ritual terlebih dahulu, di mana di sana Baron mencoba meniupkan serbu aneh yang terbuat dari jamur pada wajah Gabby, yang langsung membuat Gabby seketika tak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian, Gabby mulai mengalami mimpi yang sangat aneh tentang sebuah pohon besar yang sedang memanggil-manggil dirinya. Entah mengapa, Gabby merasa bahwa ia seperti sudah bermimpi selama berhari-hari, namun ia tak merasakan takut sama sekali, melainkan ia malah merasa jauh lebih tenang daripada yang sebelumnya.
Lalu setelah ia terbangun dari pingsan, ia pun sangat terkejut saat Baron mengatakan bahwa ia hanya pingsan selama 15 menit saja, padahal ia merasa seperti sudah tertidur selama beberapa hari. Hal itu membuat Gaby menjadi sangat yakin bahwa serbuk jamur yang disemprotkan ke wajahnya mungkin memiliki efek yang sama seperti obat-obatan terlarang yang bisa membuat seseorang berhalusinasi. Dan dari sana Gaby akhirnya sadar bahwa kemungkinan besar Baron sudah menjadi gila semenjak istrinya mulai terinfeksi oleh wabah jamur zombie. Meski begitu, Gaby tak bisa meninggalkan Stefan di sana sendirian, apalagi ia sudah jatuh cinta padanya. Sehingga pada suatu malam ketika Baron sedang pergi keluar rumah, tanpa berlama-lama Gaby langsung mengajak Stefan untuk segera kabur dari hutan sebelum ayahnya kembali. Namun sayangnya mereka malah tak sengaja bertemu di tengah jalan. Di sana, Gaby berusaha memperingatkan Stefan bahwa ayahnya kini sudah gila dan ia mengajak Stefan untuk pergi ke kota agar Stefan bisa hidup layaknya manusia normal. Tetapi setelah Baron mulai membahas tentang sang ibu, entah mengapa Stefan yang masih polos itu pun menjadi ragu untuk pergi dari hutan tersebut, hingga akhirnya ia memilih untuk tetap tinggal di dalam hutan. Awalnya Gaby sudah tak peduli lagi dengan Stefan dan ia pun berencana kembali ke kota sendirian. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ia merasa jika ia tak menyelamatkan Stefan sekarang, ada kemungkinan bahwa Baron akan membawa pengaruh yang buruk pada Stefan, yang mana hal itu membuat Gaby akhirnya terpaksa harus melawan Baron agar ia bisa membawa Stefan pergi dari sana. Saat Baron dan Stefan sedang pergi ke hutan, Gaby diam-diam kembali ke dalam rumah untuk mengambil panah milik Stefan. Tetapi ketika ia hendak mengejar Baron tanpa disadari, ia malah bertemu dengan salah satu zombie jamur yang tiba-tiba saja muncul dari balik pepohonan. Di sisi lain, Baron membawa Stefan ke sebuah pohon yang sering ia pakai untuk berdoa, di mana di sana ia berencana menjadikan Stefan sebagai tumbal proyek yang akan ia berikan pada jamur prasejarah yang ia anggap sebagai dewa. Tampaknya Baron memiliki keyakinan jika ia mengorbankan putranya sendiri, maka ia bisa selamat dari wabah jamur zombie yang mungkin akan menghancurkan peradaban umat manusia yang ada di seluruh dunia. Lalu saat ia hendak mengorbankan Stefan, tiba-tiba Gaby datang dan menyuruh Baron untuk segera menjauh dari Stefan sebelum ia menembakkan panah miliknya. Sayangnya karena Gaby masih belum ahli dalam memanah, panahnya justru meleset yang mana hal itu membuat Baron semakin marah dan ia pun berusaha menyerang Gaby menggunakan kapak miliknya. Namun ia dicegah oleh Stefan yang mencoba menghentikan kegilaan ayahnya itu. Di waktu yang bersamaan, para zombie jamur yang mendengar suara mereka tiba-tiba mulai berdatangan dan hendak menyerang Gaby, sehingga Stefan terpaksa harus melawan para zombie itu terlebih dahulu. Lalu ketika Baron mencoba menyerang Gaby menggunakan kapak miliknya, Stefan akhirnya memilih untuk menyerang ayahnya sendiri agar ia bisa menyelamatkan wanita yang ia cintai. Stefan dan Gaby kemudian kembali ke rumah sebelum para zombie itu mulai mengepung mereka. Lalu di sana mereka berdua segera membersihkan seluruh luka yang ada di tubuh mereka sebelum wabah jamur zombie itu mulai masuk dan menggerogoti tubuh mereka dari dalam. Awalnya Gaby mengira bahwa ia telah berhasil menyelamatkan Stefan dari kegilaan sang ayah, sehingga mereka berdua kini bisa menjalani kehidupan yang bahagia layaknya orang-orang yang lain. Tetapi tanpa disadari, ternyata wabah jamur zombie yang ada pada tubuh Gaby menjadi semakin parah. Bahkan seluruh tubuhnya kini sudah ditumbuhi oleh jamur karena mereka berdua tak tahu dari mana Baron mendapatkan jamur obat yang bisa mencegah infeksi dari wabah jamur zombie. Beberapa hari kemudian, tubuh Gaby perlahan-lahan mulai berubah menjadi zombie sepenuhnya. Dan karena Stefan tak ingin wanita yang ia cintai itu berubah menjadi zombie jamur, ia akhirnya tak punya pilihan lain selain mengakhiri nyawa Gaby. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi dari hutan itu sendirian. Di sisi lain, tubuh Baron perlahan-lahan juga mulai berubah menjadi zombie jamur karena infeksi wabah jamur itu menjadi semakin cepat jika tubuh inangnya mengalami luka. Bahkan meski Baron sudah memakan banyak sekali jamur obat, ia tetap saja tak bisa menghentikan wabah jamur tersebut. Singkat cerita, Stefan yang berhasil keluar dari hutan pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah kota dan mulai menjalani kehidupan layaknya manusia normal. Namun tanpa disadari, ternyata selama ini Stefan membawa wabah jamur bersama dirinya dan jika ia melakukan kontak langsung dengan orang lain, ada kemungkinan bahwa wabah jamur zombie itu akan menyebar ke seluruh kota.
Tampaknya Stefan memiliki kekebalan terhadap wabah jamur zombie, yang mana hal itu membuat dirinya tak pernah merasakan gejala apapun meski ia sering terpapar oleh spora dari jamur prasejarah. Apalagi ia sudah tinggal di dalam hutan itu sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Berbeda dengan Beren dan Gaby, mereka berdua sepertinya tak memiliki kekebalan terhadap wabah jamur zombie karena mereka berdua sering mengalami mimpi aneh tentang jamur yang menandakan bahwa wabah jamur zombie itu sudah ada di dalam tubuh mereka. Dan alasan mengapa mereka tak segera berubah menjadi zombie yaitu karena mereka pernah memakan jamur obat. Jika Beren tak menjadi gila, ia mungkin saja bisa menghentikan wabah jamur zombie tersebut dengan cara menjadikan jamur obat sebagai vaksin yang bisa mencegah penyebaran wabah jamur zombie. Namun sayangnya ia malah menganggap halusinasi yang disebabkan dari serbuk jamur itu sebagai bisikan dari dewa yang harus ia turuti agar ia bisa selamat dari wabah jamur zombie. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.